Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eha Wahyuni Syahada dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Berikut adalah tugas pengganti UAS mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti SPD MM dengan judul materi Negara Indonesia dan Pancasila. Sekilas tentang Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni, yaitu Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan juga Papua, merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu juga Indonesia memiliki pulau-pulau kecil di Bali, ada Karimun Jawa, Gili, dan Lombok, yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Bermakna beraneka ragam tetapi tetap satu, merupakan logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu, juga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2016, warga negara Indonesia diperkirakan mencapai 250 juta jiwa. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Sumber dari Statista DE tahun 2016. Selanjutnya, masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku seperti suku Jawa, Batak, Cina, Dayak, dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia. Namun, demikian bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang juga merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional juga merupakan bahasa yang sering digunakan di Indonesia. Mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Pancasila dilambangkan pada ruang perisai yang tersemat di burung Garuda. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki fungsi kehidupan warga negara. Salah satu fungsi Pancasila yakni sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Burung Garuda sebagai lambang Pancasila melambangkan kekuatan. Warna emas pada bulu burung Garuda melambangkan kemuliaan, sementara bagian perisai melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Perisai tersebut dibagi menjadi 5 ruang yang menjadi simbol Pancasila. Berikut adalah penjelasannya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, sila ke-1 Pancasila disimbolkan bintang bersudut 5 berlatar hitam. Sila pertama dimaknai sebagai warna negara Indonesia yang percaya dan bertakwa pada Tuhan. Agama menjadi kepercayaan masing-masing individu. Sila pertama Pancasila ini bermakna saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan rantai warna kuning dan tersusun dari gelang-gelang kecil. Gelang tersebut berbentuk persegi dan lingkaran. Gelang persegi melambangkan pria, gelang lingkaran melambangkan wanita. Sila kedua Pancasila ini dimaknai warna negara untuk saling memahami dan menyayangi satu sama lain. Meski memiliki perbedaan, sebagai warga negara Indonesia harus saling menjaga, membantu, bekerja sama, dan membela keadilan. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini menempatkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan negara dari kepentingan individu. Persatuan Indonesia merupakan cerminan rela berkorban demi negara. Sila ketiga ini menanamkan mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin yang berada di bagian kiri dan berlatar warna putih. Di Indonesia, pohon beringin berakar tunjang mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pada bagian akar yang menggantung terdapat ranting. Ranting ini merupakan simbol negara kesatuan dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak warga negara untuk bermusyawarah ketika membahas sesuatu. Selain itu, tidak memaksa kehendak pada orang lain,
dan mengutamakan kepentingan negara. Musyawarah dan diskusi dilakukan untuk menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Simbol sila keempat ini adalah kepala banteng, di bagian kanan perisai dan berlatar warna merah. Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Hewan ini mencerminkan pengambilan keputusan yang diputuskan secara musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diartikan sebagai pengembangan budi luhur, kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Harus seimbang antara hak dan kewajiban untuk menghargai dan menghormati sesama. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Ini mencerminkan pangan dan sandang. Kedua bahan ini mencerminkan persamaan sosial antar masyarakat. Berikutnya adalah fungsi Pancasila. Pancasila resmi menjadi dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Ada beberapa fungsi Pancasila, yaitu 1. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat Indonesia. Pancasila disebut juga cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita ini memberi pedoman, pegangan, dan kekuatan pada bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memberi corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ada 5 sila yang menjadi kesatuan dan tidak terpisahkan. 3. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. 4. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur, merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Artinya, segala undang-undang yang berlaku di Indonesia bersumber dan tidak bertentangan dari Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum Pancasila sebagai hukum tertinggi. 6. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam motivasi, sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa. Sekian materi tentang bangsa Indonesia dan Pancasila. Semoga apa yang tadi telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.